Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bintang Fadilah, NPM 24782062. Dan pada video kali ini saya akan membuat video hands-on untuk lab chapter 4 ya. Jadi pada lab kali ini sini sudah membuat VM nya terlebih dahulu. Lalu kita akan buka workstation-nya. Oke. Dan dia akan masuk, dan ini kita akan pindah ke chapter 4 pada lab configuring resource to launch a non-public instance. Jadi kurang lebih di dalam lab ini kita akan mengkonfigurasi sebuah resource untuk meluncurkan sebuah VM yang non-public gitu ya. Launch multiple application untuk meluncurkan beberapa komponen aplikasi yang non-public, lalu project instance, dan memverifikasi komponen agar berfungsi dengan normal. Kemudian mungkin kita akan langsung lanjut ke langkah pertama, yaitu this command ensure that all the source required for the exercise are present. Jadi untuk memulai sebuah lab kita perlu mengetik perintah, yaitu kita login dulu. Oke, student ya passwordnya. Kita login sebagai student user. Oke, sudah masuk activity. Kemudian kita akan ke terminal. Sebentar, kita cek dulu. Oke, udah stop recording. Berarti udah mulai rekaman. Oke, selanjutnya kita akan menyiapkan terlebih dahulu. Jadi sebelum memulai sebuah lab, biasakan untuk memulai labnya dengan perintah lab non public ya. Ini sesuai labnya ya, labnya belajar apa, jadi sesuai labnya, kemudian judul labnya, dan baru mulai startnya gitu. Oke. Aduh, sebentar, ada yang salah nih. Oke, lab non public review start, enter. Kemudian dia akan menyiapkan semua bahan-bahan atau resource yang diperlukan untuk lab kali ini. Oke, kita tunggu sejenak. Oke, sudah sukses semua. Dan kemudian pada langkah instructionnya kita diharuskan untuk menggunakan image dari material example Chrome ya. Jadi kita perlu download image-nya terlebih dahulu, kemudian menamai image-nya rel8 mail, menggunakan developer 1 sebagai user credential-nya, lalu mengkonfigurasi image-nya untuk di protect. Lalu image tersebut menggunakan 10 GB minimum disk size dan RAM-nya sekitar 2 GB. Ini kita langsung saja download image-nya terlebih dahulu. Oke. Nah, ini akan mendownload image tersebut. Kita akan tunggu, udah selesai. Lalu langkah selanjutnya kita akan login ke developer production 1. Nah, setelah login ke developer production 1, selanjutnya kita akan membuat sebuah image ya dengan nama rel8 mail tersebut yang tadi sudah kita baca pada ketentuan yang terletak pada instruction. Jadi image ini namanya adalah rel8 ya. Kemudian filenya ini ngambil dari link tadi, yaitu OSP web Qt2 dengan statusnya sebagai protected ya. Kita tambahkan protected dengan minimal RAM-nya 2 GB dan minimal disknya jadi 10 GB. Lalu disk formatnya adalah Qt2. Kemudian kita langsung create saja. Nah,
Oke, kita tunggu. Nah, ini sudah terbuat sepertinya, tercreate ya. Lalu selanjutnya agar lebih ini lagi, agar kita lebih tahu lagi, untuk lebih mengetahui informasinya lagi, kita akan tampilkan informasi tersebut dengan perintah image show ya. Oke, kemudian kita tunggu. Nah, di dalam image show tersebut yang barusan kita buat, yaitu rel 8 mail tersebut, itu terdapat file ya, file image yang digunakan adalah image ini ya, image yang tadi kita download dengan disk format Kichi-Auto dengan minimal disknya yang sudah kita atur yaitu 10 GB dan RAM-nya itu ada di 2 GB dan namanya rel 8 mail. Nah, seperti itu ya kurang lebih. Dan protected-nya itu statusnya true dengan size-nya sekitar segini dan statusnya sudah aktif. Kemudian update add-nya ini yang kita lakukannya terakhir ya, bersamaan dengan create ya. Create dan update ini sama karena kita baru pertama kali membuatnya. Kemudian visibility-nya itu ada statusnya adalah share ya, masih share. Oke, belum public ya. Nah, selanjutnya kita akan meng-create network name. Jadi network name-nya ini namanya adalah production network 2, menggunakan developer 1 sebagai user credential, create add subnet name production subnet 2 attached to production network 2. Jadi dalam production network 2 ini ada production subnet 2 menggunakan 192.168.2.0 124 sebagai range-nya, berarti dari 2.1 sampai 2.254 ya. Lalu DNS-nya ada di 172.25, 250, 254. Nah, kita akan create network name terlebih dahulu, yaitu production network 2. Oke, maka dia akan meng-create atau membuat production network 2 ya. Kita enter. Nah, tunggu. Oke, ini sudah terbuat. Kemudian kita akan men-start network show untuk melihat informasi lebih lanjut pada network ini ya. Nah, di sini kita sudah bisa lihat lebih lanjut nih, seperti production tanggal dibuatnya ya, create add, kemudian IPv4-nya masih kosong, kemudian di sini ada set-nya masih false tapi set sudah aktif ya, dan update add-nya ini terakhir di waktu sekian gitu. Kemudian selanjutnya kita akan membuat production subnet tadi di dalam production network ya. Jadi dengan perintah subnet IP subnet, lalu DNS name-nya, lalu range-nya sesuai dengan ketentuan. Oke, langsung kita send. Kita tunggu. Oke, sudah, kita enter dan kita akan tunggu kembali. Nah, di sini sudah terbuat untuk subnetnya, dan kita akan lihat lebih lanjut untuk mengetahui informasi yang ada dalam subnet production subnet 2. Oke, kita tunggu. Nah, di dalam production subnet 2 ini ada location pool-nya atau range-nya yang sudah kita buat itu dari 2.2 ya ternyata.
karena 2.1 buat gateway ya, biasanya kan kayak gitu. 2.2 sampai 2.254, 255 nya untuk broadcast. Dengan CIDR networknya ini sekitar 2.0 124, dengan DNS 6 servernya itu ada di 172.25.250.254 ya, sesuai. Lalu subnet range-nya ya 2.0 tadi, gateway IP-nya 2.1. Enable DHCP-nya udah true ya, udah nyala DHCP-nya juga. IP version 4-nya berarti sudah terisi semuanya, dan kita akan lanjut ke tahap berikutnya. Jadi kita akan meng-create flavor bernama maildisk dengan konfigurasi flavor tersebut dengan root disknya sekitar 10 GB, kemudian 2 GB untuk RAM-nya, 2 CPU, dan 5 GB external disk. External disk ini kalau nggak salah yang tempat penyimpanan sementara, yang ketika instannya dihapus nih udah dia ikut hilang juga. Dengan 1 GB swap disk, kemudian use 42 as the ID developer. Lalu kita akan login terlebih dahulu ke operator 1 ya, untuk menjalankan perintah tersebut. Oke, ketika sudah login, maka kita akan membuat flavor tersebut sesuai dengan ketentuan yang sudah dijelaskan. Nah, kita akan klik dulu karena error ya. Oke, kita akan login ke operatornya lagi. Kemudian kita akan berikan perintah stack create flavor create-nya. Oke, send. Nah, kita akan coba buat ya flavor create-nya, kita akan enter. Oke, ini udah terbuat secara otomatis. Jadi disknya udah 10, ID-nya 42 dengan namanya yaitu maildisk. Kemudian flavor access is public true ya, udah nyala. RAM-nya 2 GB, lalu RxTX faktornya 1.0, swap-nya 1004 ya RAM-nya tadi. vCPU-nya ada 2. Kemudian kita akan mengkonfigurasi rel 8 mail image-nya tadi menjadi statusnya public ya. Jadi ini harus public ya. Tadi kan masih share ya kalau nggak salah statusnya. Maka ini kita akan coba jadikan image sets-nya itu menjadi visibility-nya itu menjadi public. Oke, setelah itu untuk melihat informasinya kita bisa image show baru tulis image yang mau dilihat. Oke, tunggu. Nah, ini bisa dilihat nih visibility-nya sudah seharusnya menjadi public. Jadi sudah terubah menjadi public ya. Kemudian kita akan menggunakan dashboardnya untuk inspect the image. Berarti kita akan ke Firefox. Oke, di dalam Firefox ini kita akan login ke dalam Red Hat Academy. Enter.
menggunakan example ya sebagai domainnya. Username-nya itu adalah operator 1 dengan Red Hat sebagai passwordnya. Oke, dan save. Nah, setelah masuk ini kita akan menavigate ke admin, compute, sama flavors habis itu. Oke, setelah itu kita kan ke arah Meldis ya, ini Meldis ya. Oh ini nih. Jadi dalam sini kita kan konfirmasi informasi dari Meldis itu benar nggak? Konfigurasinya 10 GB root disk, kita lihat root disknya 10 GB benar, lalu 2 GB untuk RAM benar, kemudian switch CPU-nya ada 2 benar, dan 5 GB ephemeral disknya juga benar, lalu swap disknya ada sekitar 1024 atau segiga ya benar. Kemudian setelah kita konfirmasi hal tersebut, kita akan logout dari dashboard ya, logout dan login kembali menggunakan username developer 1 kali ini, developer. Oke, setelah itu passwordnya adalah Red Hat. Dan save. Oke, setelah masuk sini itu kita akan ke bagian klik project the upper right corner of the window. Upper right berarti ini udah apa ini? Nah ini API project compute image ya, image itu ini, kemudian klik rel 8 mail, ini rel 8 mail. Nah di dalam sini kita akan mengkonfirmasi apakah konfigurasi sudah benar ya, seperti yang sudah ditugaskan ketentuan ya, minimal RAM-nya udah 2 GB, minimal disknya 10 GB, dan juga visibility sudah public ya, ini artinya sudah sesuai dengan ketentuannya. Kemudian kita akan berpindah ke project network seperti ke sini, lalu ke network. Nah di sini Finance network 1. Finance displaying 3 items. Seharusnya di sini itu ada production network 2, tapi di sini malah finance. Kalau sudah dibuat ya tadi ya. Production. Ini kah set aktif project. Nah kembali ke project, terus ke network. Nah baru terlihat, berarti harus di set aktif dulu ya, tadi belum di set aktif rupanya. Jadi sudah terlihat nih production network 1 dan production network 2. Dan kita akan ke production network 2 tentunya. Dan di sini kita akan konfirmasi nih, apakah konfigurasinya benar, namanya sudah benar, statusnya sudah aktif, share-nya no. Lalu kita bagian subnet, kita periksa IP-nya nih. IP-nya itu ada di 192.168.2.0 tuh untuk networknya, dan IP allocation pool-nya ada di 2.2 sampai 2.24 sesuai ya. Lalu gateway IP-nya ada di 2.1. Ini sudah benar. Kemudian karena sudah benar, kita akan langkah selanjutnya kita akan meluncurkan instan bernama production server 4 menggunakan mail disk flavor, rel 8 mail image, dan production network 2. Navigate project compute instant. Jadi kita akan pindah ke compute lalu instance. Jadi kalau kalian nggak nemu production networknya tadi, kalian bisa set aktif dulu
ininya ya, di mana tadi, kita balik dulu ke network ya. Kalau kalian nggak nemu production networknya ini, kalian bisa ke mana sih tadi, identity, ini project identity, kalian ganti identity dan set aktif pada name production ya, karena tadi punya saya masih aktif di finance sehingga tidak terlihat tuh production network nya. Jadi kalian bisa ganti ke identity, project, baru set aktif di productionnya. Jadi kita akan lanjut ke project compute instance untuk melaunch sebuah production server ya. Kita akan launch instance, lalu pada instance name itu ketik production server 4 on the source tab. Oke, kita bisa pindah source tab, ininya no ya, on available klik relevant image. Production server on the choose image in the select boot field. No, dan ini nggak ngaruh. No available item. Sebentar, on the source tab choose image. Oh, ini image, sorry nggak fokus. Image baru ada nih. Nah, create new volume enggak, tapi kita akan gunakan relevant image nya. Akan cari relevant image, lalu kita akan up image tersebut, baru select network. Berarti favor dulu. Choose mail listnya kita akan up in lagi, kemudian kita ke network, dan pada network baru kita up si production networknya ini. Oke, klik launch instance. Nah, dia akan meluncurkan instance baru dengan image, favor, dan juga network yang sudah kita siapkan sebelumnya. Nah, ini sudah terbuat nih. Baru terakhir when the instance, klik the instance name, confirm the instance with the core server name. It may take a couple minutes complete the instance developer. Jadi kita akan tunggu dulu sampai tasnya ini selesai ya. Jadi statusnya masih spawning, statusnya masih build lah. Kita tunggu sebentar sampai si instance ini benar-benar terbuat ya, benar-benar aktif statusnya. Oke, kita tunggu. Nah, ini kecilin dulu. Oke, kita kecilin segini. Oke, kita tunggu sebentar. Kemudian dari instant boot, jadi emang agak lama ya. Coba instant name, klik console. Oke, kita ke konsol, kemudian kita tunggu enable this. Nah, ini karena belum ini ya, belum terbuat ya, maksudnya masih loading karena prosesnya lumayan lama. Kalau seandainya kita langsung review grid apakah pas semua, kita lihat dulu. Kita balik, nggak bisa ding, harus logout dulu ya. Oke, tunggu dulu. Statusnya masih boil, kita akan tunggu dulu sampai statusnya menjadi aktif. Nah, akhirnya sudah menjadi aktif ya. Jadi menunggu sekitar 2 menitan, kemudian kita akan
klik provision shot-nya tadi. Oke, setelah itu ke konsol. Nah, di dalam konsol ini merupakan VM ya, VM di dalamnya VM, isi VM-nya itu. Dan kalau sudah, kita mungkin logout aja. Lalu kita balik ke workstation ya, CMD-nya. Nah, di dalam CMD ini kita akan mereview grade berapa nilai dari lab yang sudah dilakukan ya, apakah benar semua atau ada proses yang terlewat. Jadi kita bisa lihat nilainya di sini. Oke, tunggu. Oke, sejauh ini masih pas semua. Oke, pas. Oke, overall lab grade sudah pas ya. Artinya kita sudah menyelesaikan semua task atau tugas yang ada pada lab ini. Selanjutnya kita akan memfinish labnya aja. Jangan udah selesai. Nanti Red Hat bakal menghapus semua resource yang sudah kita gunakan agar kembali bersih gitu VM-nya. Cleaning the lab on workstation. Oke, kita tunggu saja. Sukses. Oke, udah sukses semua nih. Dikit lagi ya. Lumayan banyak yang dihapus ya, karena kita melaunch atau meng-create lumayan banyak juga tadi resource yang kita buat. Nah, ini udah selesai ya, artinya lab kali ini sudah kita selesaikan. Oke, berarti udah selesai untuk lab 4 kali ini. Jadi mungkin cukup sekian video kali ini. Saya minta maaf bila banyak kekurangan dalam pembuatan videonya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.